Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang cerpen. Pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang struktur cerpen. Adapun indikatornya, yang pertama adalah kita bisa mengetahui, memahami tentang struktur cerpen. Kemudian, seperti biasa, pembelajaran akan diakhiri dengan kita menganalisis struktur cerpen yang ada dalam sebuah contoh cerpen. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini segera. Siswa Inspirasi, kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur pembentuk cerpen. Kali ini kita akan masuki pada struktur cerpen. Struktur cerpen adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama disebut sebagai orientasi. Orientasi berbicara atau berisi tentang bagaimana pengarang memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar cerita yang ada di awal. Biasanya, bagian orientasi dalam sebuah cerpen yang menggunakan alur progresif atau alur maju, bagian orientasinya ada di bagian awal atau paragraf-paragraf awal. Itu orientasi. Dengan orientasi ini, pembaca akan memahami siapa tokoh utamanya, kemudian bagaimana watak atau sifat-sifatnya secara garis besar. Bagian kedua disebut sebagai rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa biasanya dilakukan setelah orientasi, berisi tentang suatu hal atau peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh tokoh cerita. Biasanya akan dimulai dari sebuah peristiwa atau keadaan yang di luar dugaan pembaca. Tujuannya agar lebih menarik. Pada bagian rangkaian peristiwa ini biasanya sudah dimunculkan sebuah masalah, tetapi masalah ini adalah masalah awal yang tidak menjadikan konflik, ya, tidak menuju pada konflik, ya, atau permasalahan utama. Permasalahan utama dalam sebuah cerita masuknya adalah di bagian komplikasi. Bagian ketiga dari struktur cerpen ini berisi tentang masalah-masalah yang nanti akan mengakibatkan tokoh ini berubah berpikir, berubah tindakan, berubah peristiwanya. Kemudian permasalahan atau komplikasi-komplikasi tersebut akan meningkat pada puncak masalah yang kita sebut biasanya dengan klimaks. Di puncak masalah inilah nanti akan mencapai tahap terakhir, yaitu tahap resolusi. Tahap resolusi itu apa? Tahap di mana pengarang akan menentukan akhir cerita dengan cara memberikan jalan keluar permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Setelah itu, cerita berakhir. Setelah kita mempelajari struktur cerpen, marilah kita lanjutkan kegiatan dengan menganalisis struktur cerpen yang ada. Mari kita mencoba menganalisis sebuah cerpen. Kali ini saya membawa sebuah buku. Ya, buku Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Silakan dibuka pada halaman 79. Pada halaman 79 ada sebuah cerpen berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Mari kita analisis bersama-sama. Atau kalian dengarkan dulu analisis saya, kemudian setelah itu kamu cocokkan dengan buku yang kalian miliki. Pada halaman 79 tersebut berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan karya Glory Gracia Christabel.
Pada orientasi, struktur bagian orientasi, ini kita lihat pada halaman 79, paragraf 1. Pada paragraf 1, berisi tentang bagaimana pengarang memperkenalkan seorang anak bernama Mogu. Dengan sifatnya yang rajin membaca, kemudian dengan kehidupannya yang dia hidup sebatang kara tanpa orang tua. Dia sedang mencari kayu bakar di sebuah hutan. Lanjut, pada bagian kedua, yaitu paragraf kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dimulai dari Mogu ternyata tersesat di hutan tersebut. Dia tidak bisa pulang sementara waktu sudah menjelang malam. Akhirnya dia terpaksa menginap. Saat kemudian dia bersandar di sebuah pohon, antara tertidur dan terjaga, tiba-tiba dia mendengar suara memanggil-manggil. Mogu kaget, dia kemudian tengok kanan, tengok kiri, ternyata tidak ada siapapun. Ternyata yang memanggilnya adalah pohon yang disebut dengan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan tersebut bernama Tule. Akhirnya terjadilah perkenalan antara Tule dan Mogu. Pohon pengetahuan ini ternyata sudah sering dicari oleh banyak orang, tetapi dia hanya mau menampakkan diri pada orang-orang yang berhati suci, yang berhati tulus dan penuh semangat untuk belajar. Kemudian dari situlah akhirnya Mogu belajar banyak dengan si Tule, pohon pengetahuan tersebut. Sampai akhirnya Mogu menjadi lelaki dewasa. Akhirnya pohon pengetahuan meminta Mogu untuk mengembara. Mengembara dalam rangka apa? Dalam rangka menambah pengetahuan dan juga membantu orang-orang di sekitarnya dengan pengetahuan yang dia miliki. Suatu ketika Mogu mendapatkan kesempatan pergi ke kota, kemudian dia mengikuti ujian. Ternyata Mogu mendapatkan nilai yang terbaik. Terus raja yang sebagai penguasa negara itu terkagum-kagum dengan hasil yang diperoleh Mogu. Nah, ini bagian rangkaian peristiwa. Lalu masuk komplikasi. Komplikasi atau permasalahan. Setelah Mogu mendapatkan hasil yang bagus dalam ujian, ternyata ada orang yang tidak suka dengan Mogu. Namanya adalah Monda. Monda adalah pejabat negara. Dia paling tidak suka. Kenapa? Karena Mogu dinilai sebagai saingan beratnya. Monda tidak mau kecerdasannya disaingi oleh Mogu. Oleh karena itu, dia mencari siasat bagaimana caranya agar Mogu jatuh pamornya di hadapan raja. Maka setelah dipikir-pikir panjang, Monda mengundang Mogu ke hadapan raja. Setelah di hadapan raja, Mogu ditanya berbagai macam cara. Berbagai macam pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan harapan agar Mogu tidak bisa menjawab sehingga raja murka, akhirnya akan dijatuhkan hukuman padanya. Namun ternyata pengetahuan Mogu cukup luas sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Monda semuanya bisa dijawab. Raja semakin kagum. Sementara Monda semakin jengkel dan marah. Setelah selesai sesi-sesi pertanyaan tersebut, Mogu dipanggil oleh raja dan raja meminta agar Mogu mengantarkan dia pada pohon pengetahuan. Awalnya Mogu ragu karena dia tidak mau pohon pengetahuan yang telah membantunya, yang telah menjadi gurunya akan bermasalah jika banyak orang yang tahu. Namun karena desakan raja, akhirnya Mogu menyanggupi dengan syarat. Syaratnya adalah agar raja tidak memberitahu siapapun dan datang ke sana dalam keadaan biasa sebagai rakyat biasa yang butuh pengetahuan. Raja menyanggupi. Akhirnya
Raja dan Mogu pergi mendatangi pohon pengetahuan. Sesampainya di hutan tempat tumbuhnya pohon pengetahuan, mereka mengucapkan salam dan terjadilah sebuah komunikasi antara raja dan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan mengatakan bahwa raja sudah cukup pengetahuannya dan sudah bijaksana. Yang perlu diingat, pesan dari pohon pengetahuan pada raja, dengarkan suara hati rakyat. Karena keinginan rakyat atau suara hati rakyat itulah yang akan menjadikan seorang pemimpin menjadi lebih bijaksana. Sedang asik ngobrol antara raja dengan pohon pengetahuan, tiba-tiba Monda datang dengan pasukannya. Monda juga ingin diajari pengetahuan yang banyak oleh pohon pengetahuan. Namun ternyata pohon pengetahuan menolak. Kenapa menolak? Karena Monda ingin belajar pengetahuan dengan maksud yang tidak baik, dengan hati yang kotor. Monda tentunya marah karena keinginannya ditolak oleh pohon pengetahuan. Akhirnya menyuruh bala pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan tersebut. Raja dan Mogu berusaha untuk menghalangi, namun ternyata tidak berhasil karena saat itu raja berpakaian biasa dan pasukannya tidak tahu bahwa itu adalah raja. Semuanya hancur. Itulah komplikasi. Di bagian resolusi, ternyata resolusi atau jalan keluar permasalahannya, pengarang memberikan satu ajaran. Saat terjadi pembakaran itu, kemudian terjadilah badai petir. Dan Monda beserta pasukannya akhirnya tersambar petir dan tewas. Itu menunjukkan bahwa orang serakah, orang ambisi itu tidak bagus. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan sebuah buku pada Mogu. Mogu, bacalah buku ini. Karena dengan buku ini kamu akan jadi lebih bijak, akan menjadi banyak pengetahuan. Akhirnya dengan buku tersebut, Mogu belajar lebih giat lagi sehingga dia menjadi lebih bijak. Suatu ketika saat raja sudah uzur usianya, sudah harus berganti tampuk kepemimpinannya, raja meminta Mogu menjadi raja sebagai penggantinya. Demikian analisis dari cerita anak rajin dan pohon pengetahuan yang saya ambil dari sini. Analisis strukturnya sudah lengkap. Oleh karena itu, coba analisis cerpen-cerpen yang lain dalam buku ini. Masih banyak kok cerpennya. Oke, selamat belajar. Jika di antara kalian ada yang masih bingung tentang struktur cerpen, silakan kalian tanyakan pada bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Atau kalian juga boleh tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah nanti akan saya jawab. Bagi yang belum subscribe atau subscribe-nya masih merah, mohon klik subscribe agar tidak berwarna merah lagi. Kemudian klik suka, lalu bagikan ke teman-teman kamu agar lebih banyak manfaatnya. Sehingga kami juga bisa berkembang, bisa berkarya lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.